Katamu padamu ya Allah, mudah-mudahan yang hadir pada hari ini ya Allah diberikan keberkahan olehmu ya Allah, mendapat ampunanmu ya Allah. Ucapkan selamat datang. Alhamdulillah bisa kita semua silaturahim pada hari ini di Panti Madiguna di Hanurangi Bukan dan tepatnya. Tetap kita bagi kepada Bapak Dr. Andes Aswaruddin MSid, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Pak Gadis, sebelum Pak Gadis menyampaikan atau memimpin rapat ini, dapat dilaporkan di hadapan Pak Kepala Dinas hadir lengkap 7 kepala UPTJ. Untuk Kepala Bidang Bu Kabid Binjamsus diwakili Kepala Seksinya. Kemudian sesuai arahan Pak Kabid hadir juga koordinator program, diantaranya koordinator PKH program sembako dari Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Samarang. Kemudian forum kelompok perdamaian Tagana yang disebut TKSK. Peran media sosial cara dan mekanismenya banyak mengalami penyesuaian, dan ini kemungkinan besar tidak bakal surut kembali seperti 100% di tahun sebelumnya. Untuk itulah, sebagaimana kita maklum, peran teknologi informasi dalam hal ini media sosial sangat efektif dan juga efisien dalam mendukung atau melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari. Untuk itu, nanti mohon pada Bapak, ini semua sudah sesuai arahan. Tim kita mungkin ke depan pertemuannya sudah mencerminkan mesosnya ke depan, dan sudah akan diinisiasi di kantor dinas untuk membuat atau merehab ya. Kalau di ininya, kalau di nilai IQ-nya mungkin masih tinggian Pak Slamet ini, IQ-nya yakin saya masih tinggian Slamet. Tapi yang membedakan kita mau berhasil dia itu kemauan. Kita mau capek, mau berusaha, mau tampil, mau apa, maunya dulu gitu. Mau berkorban apa, itu yang membuat kita beda. Ini salah satunya UPT di Martiguna ini karena mau tadi itu, gua mau rugi lah gitu kan. Saya mau berbuat, saya mau ini, saya mau tunjukkan. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, tidak ada maksud apapun. Ini adalah mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita ya. Bagi yang lainnya, kita selama ini di awal tahun 2021 ini kita rutin paling tidak setengah bulan sekali kita kerja bakti lah di kantor. Kan Jumat itu kita semuanya, saya lihat, saya pantau semua panti itu beramai-ramai membersihkan. Saya yakin ini ada efeknya juga. Kalau kita roadshow lagi Bu Fitri ke panti-panti pasti ada perubahan, bersih paling tidak bersih. Dan saya berharap ada inovasi, ada semangat untuk menjadikan top. Kalau tempat kita bagus, kalau tempat kita rapi, kita jadi betah di sini. Di awal mungkin Pak Wahyu waktu pertama di sini mungkin, auranya saja mungkin tidak dapat. Kita masuk di ruangan ini auranya udah aura pengap apa gitu. Tapi sekarang sejuk di sini. Terus ada sejuk nih. Saya ngerasakan, saya bulan November masuk ruangan ini nggak dapat moodnya. Tapi begitu masuk sekarang ini moodnya dapat. Gitu. Dapat. Jadi melihatnya kok apa di ya ini ya. Cara Wahyu ini kalau ini tolong dicatat, ini contoh baik. Tolong kita tiru. Bukan hanya saya menghimbau kawan-kawan kepala bidang, kepala BPD, tapi kita di dinas juga, kita masih kalah nih. Kita masih kalah dengan Wahyu. Masih harus, tapi tunggu yuk. Nanti bulan April lo lihat, bulan April kantor dinas. Kalau sekarang kita belum bisa.
tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu, dan ini sifatnya himbauan sebenarnya rekan-rekan sekalian. Jadi memang ada baiknya lah kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau dimungkinkan tidak merepotkan, ini kita jadikan tradisi. Nah, gitu. Jadi kita sudah ini Pak Sekdin, kita rapat koordinasi sebulan sekalinya keliling-keliling gini gitu. Nanti mungkin setelah Mardiguna kita tawarkan DPD di mana yang mau ini, nggak usah ini, nggak usah sibuk-sibuk Pak. Kayak Wahyu kan, wah tenang, ada pindang baung, padahal di sini nggak ada baung, di sini ada ikan laut. Susah cari ikan baung kan di sini. Jadi Cuman kemarin kolam udah dikeliling, jadi nggak ada lagi. silakan nanti misalnya Pak Prianto disajikan aja apa yang disajikan untuk klien-klien kita. Nanti disubsidi dikit-dikit lah Pak Sekdinnya dari apa kantor, disubsidi dikit-dikit untuk bantu-bantu kalau mungkin perlu, mungkin naik kapan nanti disubsidi dari kantor. Jadi supaya kelihatan jadi bergilir. Demikian pula bidang-bidang ya, bidang silakan misalnya Bu Fitri, Pak Asnan nanti mau kita suasananya jangan di kantor lah, cari apa merapat. Yang kedua, yang ketiga kaitan dengan disiplin. Kalau nggak salah sudah ada berapa kali ya segini surat dari Pak Sekda terkait dengan jam kerja, terkait dengan ini kan kita harus bersyukur lah. Tukin PNS dinaikkan, sudah dinaikkan masih juga ada rasa gak puas ya Bu Fitri, masih ada cemburu. Kenapa kok dinas-dinas kecil sekretariat luar biasa besarnya, eselon 4 di sekretariat lebih besar daripada eselon 3 masih juga ya, sama saya juga sama juga ya. Tapi kita bersyukur dulu bahwa sudah ada peningkatan kesejahteraan. Nah, peningkatan kesejahteraan ini seyogyanya berkorelasi dengan disiplin kita, mungkin jam kerja, disiplin berpakaian, kinerja dan sebagainya. Nah ini Pak Sekdin ini harus rutin kita ingatkan, Kalau perlu dibuatkan surat edaran, buatkan surat edaran. Kalau perlu dibuatkan himbauan, Sudah kita buatkan surat edaran, sudah kita buatkan himbauan, harus kita awasi. Yang paling pertama kita kasih contoh dulu lah. Artinya apa? Dan bisa terselenggara dengan efektif dengan ini dan hasilnya maksimal, kita cari inovasi baru. Lalu yang kedua, maksimalkan kolaborasi, kerjasama. Saya sudah mencoba merintis itu, berkolaborasi, dan karena secara teknis ini menjadi bidang tugas rekan-rekan kami dan kepala bukit, jadi silakan dikembangkan. Kalau ada kendala nanti baru kita diskusikan. Ini saya terus terang aja, saya agak banyak masukan baru di sini. Ini banyaknya. Ini yang di awal saya tinjau dengan Bu Fitri, belum ketemu ide-ide berkolaborasi dengan dinas pariwisata segala macam ini. Mudah-mudahan bisa terwujud ini Pak Wahyu. Untuk mendukung kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung dan relevan dengan situasi pandemi COVID-19, di mana pembatasan pertemuan tatap muka merupakan bagian dari protokol kesehatan yang harus dilaksanakan dalam rangka penanganan wabah tersebut. Jadi kita memang untuk dalam rangka mengantisipasi penyebaran pandemi COVID, salah satunya kita tidak diperbolehkan berkerumun, kita harus jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Jadi memang situasi ini memang membuat kita susah untuk berinteraksi secara langsung. Itu poinnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa berinteraksi langsung? Peran media sosial sudah terbukti merupakan sarana yang efektif dalam penyampaian informasi kepada publik
sebagai bagian penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini yang harus kita kembangkan. Jadi bukan lagi himbauan. Kalau pemerintah sekarang menghimbau IT, bukan lagi itu. Ini satu kewajiban. Sudah satu hal yang harus, mau tidak mau kita harus akrab dengan teknologi informasi. Ini rekan-rekan yang tadinya mungkin saya nggak perlu Android, saya cukup handphone kecil saja yang penting bisa. Sekarang sudah nggak bisa, tapi harus punya Android itu, karena kalau tidak punya Android, tidak terhubung dengan internet, sudah ketinggalan semua informasi, ketinggalan semua komunikasi dan sebagainya. Penggunaan media sosial tentunya harus dalam koridor yang sesuai aturan sehingga tidak kontraproduktif dengan peran yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kita juga memang harus cerdas dalam menggunakan medsos ini. Ini sekarang ini lagi isu yang lagi ramai di medsos ini karena ada revisi Undang-Undang ITE. Karena untuk ajang caci maki, untuk ajang membela-belakan apa ini, medsos kita dijadikan ajang untuk publikasi, untuk sosialisasi, untuk menyampaikan program-program, apa saja lah. Yang tadi yang di awal saya sampaikan, yang seharusnya kita kegiatan kita sering kumpul-kumpul, mengumpulkan orang banyak, kita sosialisasi. Sekarang sosialisasi lewat medsos bisa. Apa program kita, kalau memang medsos ini sudah terakses oleh semua yang kita tuju, sudah bisa kita manfaatkan, sudah bisa sosialisasi. Dan ini poin daripada sesungguhnya pertemuan kita ini, kita ingin memastikan bahwa sarana ini bisa kita gunakan semua dan bisa kita manfaatkan. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita dalam waktu dekat ini kita akan di seluruh OPD di Provinsi Lampung ini akan dilakukan penilaian untuk dinilai mengenai kepatuhan dalam pelayanan publik. Kita akan dinilai oleh Ombudsman bagaimana sektor pelayanan publik kita pada waktu. Nah, lagi-lagi rekan-rekan sekalian, di situasi pandemi COVID ini, titik yang paling dinilai oleh Ombudsman ini adalah website kita. Website kita, informasi nanti di ruang pelayanan publik kita, informasi secara elektronik kita sudah punya TV yang bisa mengakses seluruh SOP, macam-macam bisa diakses di situ informasi. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin juga kita situasi sekarang ini yang harus masyarakat setiap ada perlu harus datang ke dinas sosial. Nah itu yang jadi kemarin jadi rekomendasi Ombudsman. Tidak mungkin Pak, masyarakat mau nanya saat sedikit aja harus datang ke dinas sosial tanya. Nah kalau website kita sudah bagus, sudah bisa mampu di dalam isinya itu sudah ada semua, mau bicara SOP, mau bicara informasi apapun sudah ada Pak di website kita. Ini kan masyarakat sudah tidak perlu lagi datang, atau di medsos kita sudah ada semua di situ. Wah, sudah buka websitenya dinas sosial. Mau tanya tentang PKH, mau tanya tentang warung, mau tanya BPNT, mau tanya sembako, mau tanya apa saja sudah ada semua di situ. Jawabannya sudah ada. Ini selama ini kalau mau tahu PKH harus buka websitenya Mas Lampiari ini. Adanya di situ detail penjelasannya. Kenapa kok di website kita tidak? Tidak apa-apa, nanti untuk menyempurnakan mungkin kita mengundang Mas Rifani, Mas Selamat Riyadin, sehingga website kita benar-benar bisa berfungsi. Karena memang tempat nanyanya ke kita. Kalau sudah website itu nanyanya ya ke dinas sosial, salah. Kalau nanyanya ke tempat yang lain, sumber yang paling diakui secara legalitas dan sebagainya adalah dinas sosial. Nah ini rekomendasi Ombudsman
salah satu penilaiannya kita sektor yang dinilai, nanti mereka mungkin apa selain datang ke kantor, cek website kita ini sudah lengkap nih Pak Sekjen, ya, itu kan bidang rehabilitasi sosial apa saja di website kita ini, bidang desa apa, bidang kesehatan apa. Kalau belum lengkap dinilai itu, wah ini masih. Artinya website itu cuma ecek-ecek aja, ada website tapi dalam isinya nggak ada. Nah, sekarang sudah cerdas itu ya, rekan-rekan kami kalau PTD itu ombudsman sudah luar biasa cerdas, ya sudah tahu. Jadi nggak bisa dibohongi lagi. Harus ada fasilitas pengaduan masyarakat, harus ada, termasuk di kita. Ya Pak Kevin, harus ada. Turun lagi mungkin dinas sosial kabupaten, turun lagi mungkin UPTD, kalau struktur birokrasinya bupati, camat, desa itu harus ada semua dinilai. Call center itu ya sama dengan pengaduan masyarakat, mekanisme pengaduannya seperti apa, maksudnya seperti apa, sampai dengan sudah terselesaikan belum itu pengaduan, ada jawabannya nggak, ada aksi nggak. Ini salah satu juga yang jadi perhatian kita yang penting ini Pak Sekjen, harus kita rumuskan nanti mekanismenya seperti apa. Yang paling penting lagi adalah mekanisme menyelesaikan pengaduan tersebut, menanggapi pengaduan tersebut. Karena satu contoh aja ini Pak Sekjen, saya buka di medsos kita, di IG kita, itu IG kita sudah lumayan banyak yang follow dan yang nonton, yang buka gitu kan. Tapi ketika ada masyarakat yang tanya, nggak ada yang jawab, gitu loh. Nggak ada yang jawab. Masyarakat yang komen di situ, admin IG dinas sosial mau tanya dong masalah warung, bla 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 misalnya apa. Siapa yang jawab? Saling akan ini siapa yang jawab nih? Nah ini kan harus ada yang bagian untuk menjawabnya, ini harus ada di. Nah demikian pula nanti ini diskusi materi rapat kita pada hari ini. Kita harus mencari formulanya untuk supaya ini nanti benar-benar bisa baik dan bisa efektif. Nah terakhir. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi saya ini dulu ya, saya sampaikan isu-isunya. Kita nanti baru karena sekali lagi mau tidak mau alat yang paling efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kita ini di situasi saat ini adalah teknologi informasi. Karenanya rekan-rekan saya mengundang ini Mas Lama, Mas Sofian, Mas Iman, sampai dengan koordinator perwil PKSK provinsi. Karena kita nggak mungkin kan kita mau undang KPM gitu, nggak mungkin. Saya berharap bahwa kepada seluruh relawan program PKSK pendamping sembako harus 10 medsos kita. Nah baru kita nggak perlu ngumpulin lagi Pak. Nah, tinggal kita nanti kita sepakati rapat ini dari masing bidang-bidang ketika ada mau menyampaikan informasi melalui medsos, karena pasti akan tersampaikan semua informasi tentang program BPT melalui medsos. Nah, kita sekarang sudah jangan di dekat bukaan kok, ngapain harus tutupin lagi? Gitu loh. Sampaikan semua. Silakan melalui medsos kita. Jadi kita bisa sosialisasi di situ, kita bisa apapun di situ. Catatannya ya semuanya kalau bisa menginvest medsos kita, baik IG, Facebook, YouTube, apalagi kita pakai medsos, beli somai pakai GoFood, GoSend, itu juga malah berkembang nanti sudah e-office, paperless, nggak pakai kertas lagi. Tapi itu kan nanti. Tapi tadi menindaklanjuti pengarahan Pak Kadis, kita harus punya output dari rapat ini terhadap poin-poin yang disampaikan tadi, dan ini terbuka ya Pak
dari Pak Slamet, dari koordinator program ini untuk kebaikan Dinsos ke depan. Karena jujur saya kan pas sebulan ini di Dinsos, 18 Januari, sekarang dipotong minggu 22 Februari. Kita kan Satker ini melaksanakan fungsi pelayanan dasar, ada SPM, dan pasti namanya pelayanan dasar selama hajat hidup orang banyak, itu tadi call center, medsos pasti bunyi terus, sehingga kita harus aware ya, harus tanggap Dari informasi ataupun konten yang di-share oleh dinas, kita harus bukan cuma nge-like, tapi harus get repost. Kita harus ikut membagikan. Repost. Terus begitu juga Facebooknya. Dan itu dampaknya akan besar sekali menurut saya gitu Pak Kadis, masukan dari saya. Baik, atau Pak Gubernur, atau ada mungkin nanti kita lihat program dari Dinas Sosial Provinsi DKI atau di Jabar yang mungkin ada tim reaksi cepatnya untuk masalah sosial, itu bisa kita repost juga gitu. Untuk apa? Untuk menarik perhatian orang netizen. Termasuk nanti admin juga berkomentar aktif di akun-akun yang punya followers banyak seperti Pemprov Lampung. Khusus petinju-petinju ini kan jauh nih. Oleh karena itu menurut saya secara internal kita menyiapkan sebangsa sarana-prasarana alat komunikasi berbasis internet yang saya pakai antara Jakarta dan ini adalah Zoom meeting. Zoom meeting itu ada password kita. Jadi Gubernur sebagai Ketua LKKS Provinsi memberikan informasi termasuk sosialisasi mengenai protokol kesehatan, itu kami sebarkan ke grup-grup kami. Tagana ini belum tentu bisa melakukan atau laporan melalui medsos. Makanya kita juga ini ada kebetulan Pak Aryansa ini untuk di Porda beliau adalah koordinatornya, namun di Tagana adalah sekretaris Tagana Provinsi Lampung. Sekarang di media sosial. Begitu juga agar lebih cepat penanganan tanda berita itu dinas sosial kabupaten kota juga harus diiringi punya seperti itu. Kalau ada yang sifat quick respon di lapangan yang harus ditanggapi, mungkin yang lebih memahami kan kita dari provinsi ini kan putus hanya dengan koordinasi saja kan, mungkin harus dinas sosial kabupaten kota yang di kabupaten kota itu harus ada tersendiri ya, sehingga ketika mengadu ke provinsi bisa terkoneksitas ke dinas kabupaten kota yang ada di provinsi Lampung. Kemudian tadi Pak Bima juga menyampaikan bahwa kita harus menyampaikan semua informasi itu. Lalu apa informasi yang perlu disampaikan? Berarti kita harus kuat di dalam. Jadi semua teman-teman yang ada di dalam ini harus memahami semua program-program yang ada atau yang dimiliki, dan bukan saja program yang menjadi tanggung jawabnya, tapi juga program yang lain. Walaupun untuk program yang lain itu kulitnya saja tahu. Jadi jangan sampai ketika orang bicara tentang Tagana, tadi Mas Imam menyampaikan, oh itu tanggung jawabnya Jamsos, berhenti gitu kan, padahal Tagana punya fungsi untuk yang lainnya juga. Nah ini yang perlu diperkuat. Pertemuan ini saya pikir menjadi salah satu jawaban, salah satu solusi untuk kita bisa saling mengisi bahwa banyak kegiatan atau program yang ada di masing-masing itu yang sebetulnya belum semuanya memahami. Tadi ngobrol-ngobrol di sini, oh ternyata ini ya PSTS Mardiguna, saya baru sekali loh kesini. Ternyata udah Pak Kadis untuk datang ke masing-masing UPTD ini bagus juga. Tadi ketika ngobrol dengan teman-teman Pak, karena kan mungkin ya teman-teman yang lain mau kesini, momennya apa gitu kan, mau datang ke sini. Tapi ketika kita lakukan ada pertemuan secara ini rutin bergantian, mudah-mudahan jadi merupakan salah satu informasi juga. Setelah itu kita akan tertarik untuk tahu apa sih yang dilakukan di Mardiguna. Kalau dulunya bagaimana, tertarik orang tahu tempatnya juga enggak ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu media. Kalau peralatannya perlu ada Zoom meeting di masing-masing, itu kewenangannya Pak Kadis dengan Pak Ses lah. Hasilnya akan benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, itu mungkin dari saya persilakan, mungkin ditutup oleh Pak Sekdi. Terima kasih. Jadi selama ini kasih makan gini ya? Oh iya dong.
ya.